Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri walil uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, insyaallah hari ini kita akan berbagi lagi tentang bulan Ramadan dan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, karena banyak sekali keistimewaan yang ada di bulan ini. Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas bagi petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dan yang buruk, dan pembeda antara keimanan dan kekafiran. Insyaallah pada hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu, abang kakak yang ada di rumah tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Baik-baiknya kalian ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka jika kita ingin menjadi pribadi yang baik, kita harus senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada 7 hasil ketika kita telah belajar membaca Al-Quran, ketika kita telah mentadabburi Al-Quran, ketika kita telah menghafal Quran, maka kita akan mendapatkan 7 hasil ini. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi kepada Bapak, Ibu, abang kakak, ayah bunda yang ada di rumah bahwa ada 7 hasil ketika kita belajar Al-Quran. Yang pertama ialah rendah hati. Ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mentadabburi Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati dijauhkan dari sifat sombong, karena sombong itu adalah ketika kita meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Insya Allah ketika kita belajar Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu dijauhkan dari kesombongan. Yang kedua ialah sabar. Ketika kita telah belajar Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang sabar, yang tidak tergesa-gesa, yang tidak terburu-buru, dan selalu tetap kalem, santai, dan elegan dalam menyikapi segala sesuatu. Selanjutnya yang ketiga ialah cerdas. Ketika kita telah belajar Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang cerdas dan dijauhkan dari kebodohan. Dan ilmu-ilmu akan mudah kita dapatkan ketika kita telah belajar Al-Quran. Selanjutnya produktif. Yang keempat ialah produktif. Ketika kita telah belajar Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang produktif, yang dijauhkan dari sifat kemalasan. Hati, sabar, cerdas, produktif, menyayangi. Oke, Bang nanti potong Bang ya. Oke. Yang kelima ialah menyayangi. Ketika kita telah belajar Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang menyayangi terhadap sesama manusia, menyayangi terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena ketika kita telah menyayangi makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan perintahkan seluruh penduduk langitnya untuk menyayangi kita. Selanjutnya yang keenam ialah hobi memberi. Ketika kita telah belajar Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang murah rezeki, pribadi yang hobi memberi, yang mudah untuk memberi, dan dijauhkan dari sifat kekikiran dan pelit. Maka itulah hasil yang dapat kita peroleh ketika kita belajar Quran. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah berakhlak mulia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Quran telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita,
maka kita akan menjadi pribadi yang mulia, insan terbaik di antara miliaran manusia di muka bumi ini. Maka di momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan Quran dan sering berinteraksi dengan Quran, dan kita dapat menjadikan Quran sebagai solusi dalam masalah hidup kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.